Pemirsa, proses pencarian korban jiwa di tengah reruntuhan bangunan di Kabupaten Manggarai pasca gempa 7,7 magnitudo masih berlangsung. Inilah pemirsa, tim penyelamat membersihkan puing-puing dan mencari korban jiwa yang mungkin masih tertimbun di tengah reruntuhan bangunan. Lebih dari 4.500 rumah rusak dan sekitar 19.000 orang terpaksa mengungsi ke posko pengungsian di seluruh Flores. Lebih dari 3.500 personel TNI Polri dikerahkan untuk mendukung operasi penyelamatan dan pengiriman bantuan untuk korban. Sementara itu, sejumlah korban luka berat dievakuasi melalui jalur udara ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hingga Selasa 18 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah, 7 korban luka berat telah dievakuasi dari Manggarai Timur ke Labuan Bajo. Evakuasi dilakukan dalam 2 kloter menggunakan helikopter Dolphin. Kloter pertama membawa 3 korban bersama tim medis, sementara kloter kedua membawa 4 korban. Para korban mengalami berbagai cedera mulai dari patah tulang, dislokasi, trauma vertebralis, hingga luka parah pada bagian tangan. Hingga Selasa malam, total korban akibat gempa mencapai 608 orang. Terdiri dari 70 orang meninggal dunia, 230 orang luka berat, dan 308 orang luka ringan. Sementara itu, lebih dari 1.312 korban gempa masih bertahan di posko pengungsian di Gor Samador, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Meski bantuan logistik terus berdatangan, namun pengungsi mengeluhkan kebutuhan bayi yang masih minim. Memenuhi kebutuhan makanan pengungsi, dapur umum disiapkan di lokasi. Pengungsi korban gempa berharap Pemkab Sika memberikan bantuan perbaikan rumah yang rusak akibat gempa 7,7 magnitudo. Para penumpang kapal lari berhamburan di atas dermaga untuk menjauh dari kecelakaan tabrakan kapal di Pelabuhan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara. Kapal KM Permata Opi akan bersandar di dermaga, namun secara tidak terduga, kapal KM Permata Obi meningkatkan kecepatan hingga menabrak buritan kapal Queen Mary yang bersiap berlayar. Insiden itu membuat warga yang berada di atas dermaga pelabuhan maupun sejumlah penumpang yang berada di kapal panik dan berteriak histeris hingga suasana menjadi kepanikan. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Jailolo, Rosihan Gamjim menyampaikan bahwa insiden itu disebabkan karena murni faktor cuaca. Sebelum tali tambatnya diikat di bolder, datang angin kencang dan tak terhindarkan lagi kejadian tubrukan itu terjadi antara kapal KM Permata Obi dan kapal Queen Mary yang sedang melaksanakan persiapan keberangkatan. Meski tidak menimbulkan korban, kerusakan besar dialami dan sejumlah kendaraan roda 2 milik penumpang mengalami rusak berat. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, Ainus melaporkan. Sebanyak 17 petak barak di Kompleks Asrama Polres Mamberamo, Tengah Papua Pegunungan ludes terbakar. Angin kencang, panas terik, dan material bangunan mudah terbakar, pemicu api cepat membesar. Walaupun anggota Polres sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, kobaran api tetap menghanguskan seluruh bangunan. Hasil olah TKP dan keterangan saksi menunjukkan api berasal dari salah satu barak. Percikan api berasal dari penumpukan colokan pada stop kontak yang menyambar gorden serta dinding kayu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara total kerugian material masih dalam proses pendataan. Asal api diketahui dari salah satu unit yang ditinggali dan berasal dari stop kontak yang memang dihuni beberapa personil. Stop kontak yang bertumpuk menimbulkan percikan api karena memang terletak di
menempel pada gorden rumah, sehingga akibat dari percikan menimbulkan kebakaran pada gorden yang terus merambat pada dinding rumah yang terbuat dari kayu. Dan pada saat itu panas terik dan angin cukup kencang. Keterbatasan fasilitas di wilayah pegunungan membuat beberapa barak dihuni lebih dari 1 personel beserta keluarga. Akibatnya, 46 personel kini terdampak dan kehilangan harta benda. Dari Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Proses pencarian korban jiwa di Kabupaten Manggarai pasca gempa 7,7 magnitudo masih berlangsung. Menanti jawaban pemerintah atas 8 tuntutan dalam unjuk rasa yang digelar di Bundaran HI kemarin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Halo, selamat sore pemirsa. Mahasiswa kemarin menggelar aksi. Lalu bagaimanakah pemerintah bereaksi? Turun ke jalan membawa 8 tuntutan, mahasiswa menunggu jawaban. Akankah aspirasi berbuah perubahan atau sekedar kritik yang menghilang perlahan? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur, mengundang keprihatinan banyak pihak. Di Brebes, Jawa Tengah, ribuan siswa dan guru madrasah menggelar sholat gaib dan doa bersama untuk korban bencana. Lebih dari 1.000 siswa dan guru Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Brebes melaksanakan sholat goib dan doa bersama untuk para korban gempa Nusa Tenggara Timur. Sholat goib dan doa bersama dilakukan sebagai bentuk empati para siswa terhadap para korban gempa yang meninggal dunia maupun warga yang masih terdampak bencana. Selain doa bersama, aksi donasi juga digelar untuk korban gempa NTT. Nantinya donasi yang terkumpul akan disalurkan melalui Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana gempa di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Kapolri menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan bencana berjalan sesuai arahan Presiden, mulai dari proses pencarian dan pertolongan hingga evakuasi korban. Kapolri menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah NTT. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para korban meninggal dunia, korban luka, serta masyarakat terdampak. Kita mendapatkan informasi bencana, segera kita kirimkan anggota untuk segera melaksanakan SAR, melaksanakan evakuasi dan tentunya juga membuat tenda-tenda pengungsian dan melakukan langkah-langkah awal pada saat tanggap darurat untuk memberikan bantuan terkait dengan masalah logistik, masalah makanan, dan juga perawatan dan pengobatan. Kapolri berharap kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar, dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Sementara itu, personil Brimopolda NTT bersama BKO Penanganan Bencana Gempa Bumi Flores melaksanakan pemasangan water treatment di posko terpadu darurat bencana di Polsek ASCA dan Polsek Nagekeo, Kabupaten Nagekeo, NTT.
Hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan air bersih warga terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Hingga hari kelima, 253 ton logistik telah dikirimkan ke wilayah terdampak. 5 pesawat kembali diberangkatkan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma membawa total 65 ton bantuan berupa makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur laut, udara, dan juga darat dengan 2 posko utama di Labuan Bajo dan Maumere. Pemerintah memastikan penyaluran dipercepat agar bantuan segera diterima masyarakat. Pemerintah juga terus memantau penanganan bencana agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Atas instruksi Bapak Presiden, hari ini hari kelima pasca bencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi, kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. BNPB menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Bantuan disalurkan melalui jalur laut dan udara sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. Feri KMP ILEAP yang membawa bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tiba di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang dikirimkan terdiri atas 150 unit tenda keluarga, 400 lembar matras, 6 unit genset beserta 6 jerigen BBM, masing-masing berkapasitas 20 liter. 10 box peralatan listrik, 600 paket sembako, 100 dus air minum, 1,6 ton beras untuk kebutuhan selama 1 minggu ke depan, 300 lembar selimut, 100 paket hygiene kits, 100 paket kidswear, serta 150 liter minyak goreng. Bantuan juga mencakup obat-obatan serta 8 tenaga medis dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Nantinya bantuan segera dikirimkan kepada warga terdampak dengan menempuh jalur darat yang cukup menantang lantaran kondisi jalan yang rusak pasca gempa magnitudo 7,7. Selain logistik, pemulihan infrastruktur kelistrikan juga terus dilakukan. Berdasarkan data PLN UP3 Flores bagian timur, dari 6 unit gardu yang terdampak, sebanyak 4 unit telah menyala, sementara 2 unit masih dalam kondisi padam. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan orang berunjuk rasa menolak sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Aksi massa menimbulkan kemacetan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Membawa spanduk, puluhan orang berorasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam tuntutannya, massa meminta hakim menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa juga mendesak perkara pokok menjerat Febri Adriansyah diusut tuntas dan segera menangkap seluruh pihak yang terlibat. Selama unjuk rasa berlangsung, polisi dikerahkan ke lokasi untuk mengurai kemacetan. Sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar. Kepolisian selaku termohon meminta Hakim Tunggal Pengadilan Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Febri Adriansyah. Dalam sidang hari ini, Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri selaku termohon menegaskan penetapan Febri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU telah berdasarkan lebih dari 2 alat bukti yang sah. Kepolisian menjelaskan penyidik telah memeriksa 16 saksi dan 3 ahli. Penyidik juga mengantongi barang bukti sebelum menetapkan Febri sebagai tersangka. Perkara tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bahwa setelah perkara berada pada tahap penyidikan, para termohon selanjutnya melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan dan pemeriksaan dokumen serta barang bukti, penggeledahan, penyitaan, penelusuran transaksi dan aliran dana serta tindakan penyidikan lainnya yang sah menurut hukum. Berdasarkan keseluruhan hasil penyidikan tersebut dan setelah diperoleh alat bukti yang dipersyaratkan oleh KUHAP, para termohon kemudian menetapkan.
Sementara itu, kubu ex-Jampitsus Febri Adriansyah menilai jawaban Polri dan Kejagung dalam sidang pra-peradilan justru memperkuat dalil permohonan yang diajukan. Salah satu yang memperkuat permohonan pra-peradilan karena Polri mengakui bahwa dalam prosesnya Febri tidak pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dan tentu kami berharap bahwa besok itu argumen-argumen yang kami sampaikan ini tadi akan mendapat dukungan dari para ahli yang hendak kami hadirkan. Begitu juga tentunya kami berharap juga ahli-ahli yang akan dihadirkan oleh pihak termohon akan mencoba melihat perkara ini secara jernih. Sebab bagaimanapun juga bagi kami ini bukan hanya kepentingan dari Pak Febri Ardiansyah, tetapi adalah untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga tidak semua orang dengan mudah dan serta-merta ya, apalagi disangka dengan pasal-pasal yang belum ada undang-undangnya. Ini kan akan merugikan kepentingan hukum orang dan juga ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan secara kasat mata. Untuk mengetahui situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang pra-peradilan Febri, kita sudah terhubung dengan Jen Cahyani. Halo Jen, ada informasi terbaru apa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Untuk sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri saat ini sudah selesai, di mana pada hari ini ada 2 sesi sidang pra-peradilan yang diajukan oleh pihak atau kubu Febri Adriansyah, di mana yang pertama tadi pada pagi tadi sekitar pukul 9 pagi dimulai, ini terkait dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang menurut kubu Febri Adriansyah yang diwakilkan tadi dengan kuasa hukumnya, ini mereka menyatakan kalau tidak sah dan menurut mereka ini terkait dengan penggeledahan dan juga penyitaannya tidak sah karena surat penyidikan ini terbit setelah penggeledahan. Namun dari pihak termohon, yakni di mana Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung, ini mereka menilai bahwa dalam prosedurnya memang untuk penyelidikan terlebih dahulu dilakukan sebelum penyidikan, sehingga untuk penyelidikan sendiri ini sudah termasuk dengan bagaimana penggalian barang bukti, di mana sempat juga ada penyitaan barang di rumah pribadi Febri Adriansyah di Sentul, ini dilakukan terlebih dahulu dari penyidikan. Namun berbeda pendapat dari kubu Febri Adriansyah sendiri yang mereka menyatakan kalau seharusnya surat penyidikan itu terbit terlebih dahulu. Dan kemudian disusul pada sesi kedua, di mana tadi dimulai sekitar pukul 1:30 siang atau 13.30 waktu Indonesia Barat, terkait dengan penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka yang menurut kubu Febri Adriansyah sendiri ini tidak sesuai pasal-pasal yang tertera di perundang-undangan, di mana ini belum ada pasal yang tepat terkait dengan penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka dan belum termuat di KUHP. Namun kalau dari kubu Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung, di mana Kejaksaan Agung ini ditunjuk oleh Kortas Tipikor Polri untuk menangani kasus ini mereka menyatakan kalau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah tertera di KUHP. Dan tadi juga sempat dikatakan oleh Hakim Tunggal yang menangani untuk pra-peradilan pada hari ini bahwa yang diajukan atau yang dimohonkan oleh pihak Febri Adriansyah sendiri ini tidak sesuai karena untuk pasalnya sendiri penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka ini sudah termuat di KUHP dan ini merupakan hal yang sah. Jadi dari kubu termohon atau di sini Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung meminta atau memohon kepada Hakim Tunggal, hakim di pra-peradilan kasus Febri Adriansyah ini untuk menolak pra-peradilan yang diajukan oleh Febri Adriansyah. Dan untuk pada esok hari ini akan dilanjutkan untuk pra-peradilan terkait dengan pemeriksaan sejumlah saksi yang besok pagi hari juga akan dihadirkan sejumlah saksi dari pihak Febri Adriansyah sendiri. Nanti kita lihat akan seperti apa keberjalanannya karena pra-peradilan ini masih berjalan dan belum ketok palu begitu ya David dan juga pemirsa. Kita masih melihat seperti apa pendapat dari masing-masing pihak, baik itu pemohon dari
dari pihak Febri Ardiansyah yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan juga dari pihak termohon, yakni dari Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan kasus korupsi dari ex Jampitsus Febri Ardiansyah. Sementara itu, David. Baik, apakah di sana masih ada aksi demo? Ya, David, untuk saat ini aksi demo sendiri sudah tidak ada ya. Tadi massa sudah membubarkan diri pada siang hari, yang dimana ini massa meminta dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri untuk mendorong di mana ini Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung untuk terus mengawal kasus dari Febri Ardiansyah ini yang diduga melakukan korupsi, dan barang buktinya juga sudah didapatkan yang juga sudah diajukan ke pengadilan. Dan tadi massa tentu saja mendukung dari pihak termohon di dalam sidang pra-peradilan ini untuk terus mendorong dari sejumlah pihak, baik itu Kortas Tipikor Polri, kemudian dari Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan korupsi Febri Ardiansyah sebagai ex Jampitsus, kemudian juga mendorong dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri untuk mengabulkan permohonan dari termohon di sini, yakni Kortas Tipikor Polri dan juga Kejaksaan Agung, dan menolak pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Febri Ardiansyah. David. Jen Cahyani, terima kasih sudah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Pemirsa, meskipun menegaskan tak terkait dengan barang bukti, tim kuasa hukum Febri Ardiansyah meminta sitaan emas 74 kg dan uang miliaran rupiah dikembalikan ke tempat asal. Namun terkait kepemilikan barang bukti tersebut, prinsip dasar tuntutan hukum Febri bukan ke arah situ. Juga penasaran, Mas, untuk pembelaan tentang barang bukti emas 74 kg dan uang sitaan miliaran rupiah itu, nah ini gimana Mas Alfon? Milik siapa? Apakah publik akan dijelaskan bahwa hingga ujungnya adalah Pak Febri tidak bersalah? Prinsip dasarnya nggak di situ. Prinsip dasarnya adalah pada saat ini apakah memang yang klien kami FA alat buktinya itu banyak yang menyatakan bahwa bersangkutan itu terlibat dan menjadi seorang tersangka berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang berkesesuaian semuanya. Prinsip dasarnya di situ dulu. Kalau semisal sudah terbukti, apa kira-kira barang bukti dan alat bukti yang ikut atau mungkin yang dihasilkan dari dugaan tindak pidana tersebut? Ini kan ada emas, ini ada uang 500 miliar. Pertanyaannya, apakah barang-barang tersebut itu ada relevansinya pada klien kami atau tidak? Itu menjadi pertanyaannya. Gitu ya. Yang kabarnya itu disewa oleh suatu yayasan, kan begitu kan? Berarti sudah tidak terhubung lagi dengan Pak Febri di situ, Pak FA. Ya, seperti itu sebenarnya harus dipahami bahwa siapa sih yang menguasai barang itu. Sementara ini sudah bukan tempat yang dikuasai oleh FA. Dari pihak Pak FA, apakah ada permintaan untuk mengembalikan barang bukti tersebut, emas 74 kg dan uang sitaan itu, apakah ada permintaan seperti itu, Mas? Dalam petitum ada. Kenapa, Mas? Iya. Bukannya tidak ada hubungannya tadi katanya, Mas, dengan Pak FA? Betul, tetapi yang jelas pada saat ini bahwa proses penggeledahan dan penyitaan itu tidak sah. Dan kemudian dalam prinsip dasar kepada hak milik gitu ya, di mana dia menyita, di mana dia menggeledah, dikembalikan pada tempat asalnya. Saya tidak mengatakan itu Eva ya, tetapi di mana tempat dia ditemukan, di mana tempat dia digeledah, di mana tempat dia disita. Kembalikan situ lagi. Sidang gugatan pra-peradilan Dr. Tifa kembali digelar pada hari ini. Adapun agenda sidang penyerahan kesimpulan. Ya, dalam kesimpulannya pihak Dr. Tifa memohon hakim mengabulkan eksepsinya. Pihaknya juga merasa kesimpulan dari pihak termohon yakni JPU terkesan sangat dipaksakan. Sidang lanjutan pra-peradilan Dr. Tifa akan dilanjutkan pada Jumat 21 Agustus dengan agenda pembacaan putusan. Sebelumnya Dr. Tifa menegaskan gugatan pra-peradilan bukan untuk menunda pokok perkara. Termohon
perempuan tampaknya memang kalau dalam bahasa Belandanya itu kopoh ya. Jadi kopoh itu keras kepala begitu ya. Seakan-akan menyatakan ya pada simpulannya tadi kami dengar bahwa amar putusan itu dianggap mereka tidak ada. Amar putusan yang jelas-jelas menyatakan bahwa hakim itu sudah memerintahkan untuk mematuhi pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206 seandainya mereka memang tidak sepakat atau tidak menerima. Itu betul-betul mereka belot gitu ya. Artinya mereka benar-benar tidak mengakui itu. Simpulan di termohon itu tetap mendasarkan kepada P21. Jadi mereka itu membawa kepada seakan-akan sidang itu tidak pernah terjadi gitu loh. Sidang yang terjadi di PN Jakarta Timur 4 kali sidang dengan beban biaya begitu besar dari negara itu dianggap oleh jaksa itu seakan-akan nggak ada. Kalau seandainya peradilan ini tidak memutus apa yang kami minta dalam petitum kami, artinya saya disandera sebagai terdakwa dengan semena-mena tanpa hukum. Sidang pra-peradilan jilid 4 Roy Suryo kembali digelar juga pada hari ini. Agenda sidang adalah pembacaan duplik dari termohon dan turut termohon serta pemeriksaan ahli. Sidang mempersoalkan pencekalan Roy dan tidak disampaikannya SPDP. Termohon yakni Polda Metro Jaya menyatakan pencekalan Roy sudah sesuai aturan. Sementara itu Polda Metro meminta hakim menolak permohonan Roy. Pihak termohon menganggap pra-peradilan keempat ini mengulur waktu. Tidak mendapatkan tembusan atau tidak mendapatkan salinan dari surat SPDP yang ada. Dan itu penting karena ternyata ada perubahan pasal. Saya juga baru tahu ya, kalau ada perubahan pasal itu ternyata signifikan dan itu ada aturannya, ada putusannya bahwa itu harus diberitahukan. Kalau tidak diberitahukan maka saya tidak bisa dianggap kemudian sudah mengetahui, nggak bisa, harus diberitahukan. Bahkan perubahan penyidik juga, itu juga berubah. Tadi aja dalam satu korps yang sama, baik itu kepolisian maupun itu kejaksaan, belum tentu kompak mereka, belum tentu mengerti mereka. Ada satu yang dirubah, yang satu harus ngulangin lagi, yang satu harus ngulangin lagi. Kan padahal itu satu korps yang sama. Yang kedua soal pencekalan. Soal pencekalan jelas ya, kan tidak mungkin kemudian cekal yang sudah diumumkan waktu itu sejujurnya. Saya baru tahu dengan adanya pencekalan itu ketika bulan November, itu lisan. Setelah itu tiba-tiba diumumkan lagi diperpanjang 6 bulan. Itu lisan semua. Nggak ada surat hitam di atas putih yang diterima, ya, dan bahkan ternyata itu sudah berakhir pada bulan Juni. Jangan menersangkakan orang sembarangan dengan menggunakan pasal-pasal yang gila-gilaan, yaitu ancaman hukuman 8 tahun 12 tahun penjara. Padahal masalah pokoknya adalah ada orang yang merasa tersinggung, merasa terhina. Makanya kemudian kalau kita challenge di pra-peradilan itu sangat sah. Dan dalam hal ini penyidik harus siap untuk di-challenge. Kami bukan tidak ada modal, kami punya modal spirit, modal pengetahuan dan lain sebagainya. Tadi coba dilihat, bagaimana kita bertanya kepada para ahli sampai habis waktunya. Sementara pihak termohon menyia-nyiakan banyak waktu karena dia tidak siap sendiri. Jadi sekali lagi, walaupun Anda punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, kemudian menersangkakan orang, dan kemudian juga turut termohon bisa untuk mendakwa orang, tetapi tetap harus dalam koridor hukum, tidak boleh semena-mena, harus menghormati konstitusi dan hak asasi manusia. Itu yang paling penting. Berkali-kali mengajukan pra-peradilan, Roy Suryo menegaskan langkahnya diperbolehkan selama statusnya masih tersangka. Roy Suryo menegaskan dirinya masih bisa terus ajukan pra-peradilan hingga dilarang oleh aturan yang selevel undang-undang dan acara pidana. Ketika status berubah, saya masih tersangka, belum jadi terdakwa. Itu makanya saya masih bisa mengajukan pra-peradilan. Dan pra-peradilan yang dilakukan, itu memang boleh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, nomor 20 tahun 2025, itu masih bisa dilakukan berkali-kali, ya, sampai apa? Sampai tidak boleh lagi. Nah, tidak bolehnya adanya apa? Adanya aturan. Sementara ini belum ada aturan atau tidak ada aturan yang ada. Dan aturan itu harus level dengan undang-undang, selevel dengan KUH acara pidana. Gak bisa levelnya itu ada di bawahnya kemudian melarang. Itu akan tertabrak dengan aturan di atas. Makanya kalau ingin kemudian mengubah aturan itu harus ada judicial review melalui Mahkamah Konstitusi misalnya untuk mengubah KUH pidana itu. Polda Metro Jaya dan Direktorat Pajak Kementerian Keuangan mengungkap sindikat produksi dan penjualan materai palsu. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menetapkan 6 tersangka produksi dan penjualan materai palsu.
Jaringan sindikat peredaran materai palsu ini tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Para tersangka diduga memproduksi materai palsu dari bahan baku menjadi barang jadi, lalu memasarkannya lewat toko maupun platform online. Selain itu ada juga modus rekondisi materai bekas menjadi seolah-olah belum dipakai yang nantinya dijual kembali. Sejumlah barang bukti diamankan berupa alat produksi materai palsu, bukti materai palsu, serta mesin jahit dan juga mesin poli. 4 juta materai ilegal telah terjual dengan kerugian mencapai 40 miliar rupiah. Penindakan yang dilakukan dari Polda Metro bersama Ditjen Pajak ini dilaksanakan pada kurun waktu bulan Juni dan awal Juli di beberapa wilayah, diantaranya ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kami telah menetapkan 6 tersangka